Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Yofi Deviano dengan akhiran NIM 287, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Pertama, demokrasi merupakan komponen penting dalam kehidupan bernegara. Pengertian demokrasi menurut para ahli secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi merupakan pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu mencapai demokrasi yang ideal dalam sistem hukum tata negara. Demokrasi Pancasila menjadi prinsip demokrasi yang paling ideal dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ketua DPD Republik Indonesia AA Lanyala Mahmud Muttaliti, menyatakan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Menurut beliau, demokrasi Pancasila sangat tepat untuk Indonesia karena dapat menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat. Sistem ini juga memastikan bahwa kekuasaan diperintahkan dan dijamin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang kedua, prinsip checks and balance dalam menjalankan konstitusi negara. Checks and balance pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan. Secara etimologis, check and balance berasal dari dua kata, yakni check yang berarti kontrol serta kata balance yang berarti seimbang. Check and balance adalah prinsip yang mendasari sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara berbagai cabang pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, alasan mengapa Indonesia disebut cacat dalam demokrasi adalah pemilu yang tidak bebas dan adil. Meskipun pemilihan umum secara berkala diadakan, proses tersebut tidak memenuhi prinsip free and fair election, bebas dan adil. Desain sistem pemilu yang dibentuk untuk kepentingan politik tertentu dapat mencakup rekayasa regulasi, pemanfaatan dana publik, dan pengarahan aparat birokrasi. Budaya politik yang buruk. Budaya politik di Indonesia dapat dikatakan buruk, dimulai dari keterlibatan politik uang. Sistem politik multipartai dan presidensialisme di Indonesia dapat menjadi beban bagi demokrasi karena ketidakseimbangan dan bangunan ketatanegaraan. Partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru diposisikan sebagai lembaga yang mencari keuntungan secara ekonomi politik. Keterbatasan pendidikan politik dan pengawas. Di Indonesia, pendidikan politik masih terbilang kurang memadai. Hal ini berdampak pada partisipasi politik warga yang masih rendah, dengan banyak orang yang belum terlibat secara aktif dalam proses politik. Kurangnya pendidikan politik di Indonesia menyebabkan partisipasi politik warga menjadi rendah dan budaya politik yang tidak kritis tetap mendominasi. Selain itu, budaya politik yang cenderung menolak kritik juga masih menjadi dominan. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya membangun masyarakat yang terlibat dan kritis terhadap dinamika politik di tanah air. Yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu dan kelompok, peristiwa dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Penelitian kualitatif berguna untuk menyelidiki isu atau permasalahan dan menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Demokrasi Pancasila menjadi prinsip demokrasi yang ideal di Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan memberikan tempat bagi semua elemen bangsa dan proses perwakilan dan penyaluran kekuasaan. Sistem check and balance juga diterapkan di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan dan kewenangan antara lembaga negara. Prinsip ini juga memastikan bahwa lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, masih ada beberapa masalah yang menjadi alasan mengapa Indonesia masih dianggap cacat dalam demokrasi. Beberapa masalah tersebut antara lain pemilu yang tidak bebas dan adil, budaya politik yang buruk seperti politik uang dan penolakan terhadap kritik, dan keterbatasan pendidikan politik dan pengawasan. Itu tadi pembahasan singkat dari saya, semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang pentingnya implementasi prinsip dalam sistem hukum
kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.